Alhamdulillah ada Ci Agustri. Jangan tidur dulu. Ini serah terima dulu. Serah terima dulu kopiah nih. Coba tes dulu pakai. Kita ngopi Aceh dulu sebelum berangkat ke Masjid Gadok Raya. Nah, pas apa enggak? Kalau pas kan saya udah tenang. Nomor 7 Bang Agus mintanya kan? Kalau enggak pas nanti masukin ke tas ini. Yang penting pas, jangan sampai kekecilan. Kalau kegedean dikit mah nggak apa-apa. Kopiah mah bagus kegedean dikit. Oh, ada tali ini buat ngikat leher kan. Oh, biar nggak terbang kalau naik motor. Gede ini. Nomor 7 nggak apa. Gede dikit mah nggak apa-apa. Kemarin bagus nomor 9 kan pakai buat Agustusan. Oh, pas banget ya. Emang nomor 7 ya. Kesempitan nggak? Ah, pas. Itu talinya di leher, yang di atas. Nah, ikat leher. Nah, Leher bunuh diri dong. Tangan kanan dong, ngopinya dong. Ngopi Aceh dulu sebelum kita berangkat ke Masjid Gadok Raya. Nih baru jam 8 pagi. Kita siap-siap dulu. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mau nyampe Masjid Gadok Raya sama Ci Agus nih. Kita seragam nih kopiahnya. Cuman Bang Agus yang baru, saya yang lama. Alhamdulillah, jadi ada ikatan tali belakang. Kalau ngebut tinggal kita tarik begini kan. Kang Purwadi belum ada kabar nih. Jadi Yusuf tadi jalan kaki ke masjidnya. Tadinya mau sama Om Pur. Gak apa-apa lah. Kita sudah nyampe Masjid Gadok. Adinda Ustadz Imam lagi kosong jadwal, jadi beliau kerja. Agak pinggir Pak Gus, biar saya bisa naik. Alhamdulillah pada Jumatan sama Ketua Pak Haji Arif sama Pak Ustadz Holil dan DKM Pak Haji Amja juga nih, penasihat kita nih di Masjid Gadok. Ada Ci Agustri juga lagi makan es jeruk. Bang Eka lagi di Harjamukti. Tadi WA lagi di Bungur. Kayaknya di Ustadz Sarin sholat Jumatnya dia. Alhamdulillah berkah. Kita minum es jeruk dulu. Kita ditraktir Pak Ketua tadi suruh makan di samping masjid. Ya alhamdulillah. Bismillah. Kita diskusi hikmah dulu bentar. Pak Arif, makasih ya Pak Ketua. Makasih. Oh, udah dibayarin sama Pak Ketua nih. Pak Ketuanya nggak makan, disiapin sama istri tercinta. Jadi Pak Ketua makannya sepiring berdua sama istri, ya kan? Udah itu soto ayam ya. Oh, udah bikin soto ayam ya. Nah, Ci Agustri sama Pak Jamja makan dulu pakai kopiah baru tuh si Agus ya. Kita makan dulu pakai ikan tongkol sama tempe nih, enak banget nih, padangnya samping masjid nih. Alhamdulillah berkah. Makin berkah, makin lancar Pak Arif rezekinya dan usahanya. Amin. Alhamdulillah berkah. Mudah-mudahan nyambung Pak Arif tahun depan ya. Jadwal kita habis di Gadok nih. Udah. Pak Arif tahun depan ya. Pastilah. Nah, alhamdulillah. Bismillah. Selesai kita makan sarapan siang bareng Pak Haji Amjah sama Ci Agustri, ditraktir sama Ketua Masjid Pak Haji Arif. Nah, ini rumah makan padangnya di samping Masjid Gadok Raya. Nah, di seberang rumahnya Bang Eka nih, kepala MBG. Nah, Bang Ekanya nyusul habis ngotrol berapa ratus MBG di Bungur Harjamukti, lihat sini dulu. Buang mukamu Bang Eka. Tuh sasarin Bang Eka habis dari Harjamukti tuh. Ngontrol tadi di Ustadz Sarin bukan? Jumatan di mereka? Di masjid mana? Al-Muminin. Hah? Al-Muminin. Al-Mu'min. Al-Mu'min Ustadz Sarin kan? Ya. Oh, sholat di Al-Mu'min, bukan Al-Muminin. Al-Mu'min diganti-ganti. Nama masjid Ustadz Sarin diganti tuh nama Bang Eka. Al-Mu'minin. Al-Mu'minin. Banyak banget masjidnya dong Al-Mu'minin mah. Alhamdulillah Bang Eka tadi juga saya udah perkirakan sama Ci Agus. Bang Eka kayaknya nggak bisa sholat di Masjid Gadok, kayaknya di Masjid Ustadz Sarin, bener kan, di Al-Mu'min kan. Prediksi hikmah selalu tepat kalau hari Jumat ya, kalau nggak salah.
Kalau salah mah berarti nggak tepat. Nah, nih Bang Eka nih, tuh majelisnya Bang Eka. Iya ya, pindahin mana? Oh iya motor pindahin dulu. Cuma berekamnya kemudian banyak banget. Nah, ini Bang Eka, nih kontrakannya Bang Eka nih. Terus ini juga Priuk kontrak di Bang Eka juga. Ini majelisnya istrinya Bang Eka. Istri Bang Eka Ustadzah Yuli. Sama namanya sama Dewan Tapos. Nah, Dewan Tapos. Nah, ya, alhamdulillah kita diskusi hikmah dulu. Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Taala. Puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan tersebut kita masih berkesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat sebagai begitu salat Jumat berjamaah di masjid Al-Bani. Salawat dan salam lalu pakai kepanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah yaumul qiyamah kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan salat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah peserta Jumat pada hari ini tanggal 21 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hakim menangkap imam adalah Ustaz Ade Permana dan Bilal adalah Bilalnya adalah Ustaz Khalil. Selanjutnya laporan kas DKI Masih Kedogaya. Saldo kas menggalur jumlah 7.147.500 rupiah. Pemasukan selama ini berjumlah 1.997.000 rupiah berupa kotak amal Jumat 407.000 rupiah dan kotak amal luar dan dalam 1.590.000 rupiah, sehingga jumlahnya menjadi 9.144.500 rupiah. Adapun pengeluaran selama seminggu ini berjumlah 675.000 rupiah berupa kegiatan sholat Jumat dan kegiatan konsumsi malam Jumat, sehingga saldo kas DKI Masih Kedogaya pada saat ini berjumlah 8.669.500 rupiah. Jazakumullah khairan. Selanjutnya mohon kiranya sak-sak yang di depan yang masih kosong untuk diisi terlebih dahulu agar jamaah yang datang belakangan bisa mengisi sak-sak berikutnya. Mohon kiranya juga para jamaah yang berhak komunikasi untuk sementara dimaklumkan dan lebih khusus kepada anak-anak yang di belakang apabila seperti sudah naik kibar untuk tidak berisik dan bercanda sehingga mengganggu kehusukan dari kelas Jumat. Terakhir, setelah kita baca suatu Fatihah, oleh khusus kepada keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang semua meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, diterima iman Islam yang dilapangkan tubuhnya dan tubuhnya menjadi kelompok dari jannah. Dan bagi keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang Allah di rumah sakit, semoga Allah akan penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti kita. Al-Hadiniyah wa lakunnya min salihah wa ila Allah bin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
kiranya saat-saat yang pasti kosong di depan terlebih dahulu sehingga saat-saat datang sedikit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق
Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, baik dari rumah kita, baik dari tempat pekerjaan kita, atau dari tempat usaha kita, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini, Masjid Gadok Raya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala macam yang dilarangnya, agar kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 4 hari ke depan kita sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, atau tepatnya nanti hari Selasa. Ada apa di tanggal 12 Rabiul Awal? 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir hari Senin, beliau juga kembali kepada Allah, wafat pada hari Senin. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka di Jumat yang singkat kali ini, sebelum kita memasuki dan merenungi tentang arti dan makna cinta kasihnya Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Allah menjadikan Rasulullah sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, dan insya Allah akan bisa menjadi penuntun kita nanti kembali ke hadapan Allah. Maka di Jumat singkat yang kali ini, khatib mengambil tema pada Jumat kali ini, yaitu 3 hal kenapa kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena syarat kita untuk dicintai Allah adalah dengan mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal, surat Ali Imran ayat 31. Kul, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, kul, kata Allah, wahai Muhammad, katakan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada kita sebagai umatnya, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kamu ingin dicintai Allah, kalau kamu ingin dicintai Allah, kata Nabi Muhammad, fattabi'un, ikutilah aku. Ini kalau orang yang tidak belajar nahwu sorof dalam Al-Quran, maka dia akan salah nanti menafsirkan ayat ini. Kalau kita menafsirkan ayat ini sesuai dengan hanya terjemahan,
tidak pakai ilmu nausorok, maka akan teledor kita. Kenapa? Kul, katakan. Maka kalau kalimat Al-Quran adalah Allah yang berkata. Kalau kita mengartikan tanpa ilmu, maka maksud dari ayat ini nantinya, Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kamu ingin dicintai Allah, kata Allah, padahal bukan kata Allah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, lalu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau ada kalimat fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau kita manusia mengikuti Allah nggak akan bisa. Kalau kita manusia disuruh mengikuti sifat-sifat Allah tidak akan bisa. Kita makhluk, Allah khalik. Tapi kalau kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita bisa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga manusia biasa seperti kita. Maka di sini konteksnya fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Apa yang harus kita ikuti? Perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Bagaimana Rasulullah dalam membina rumah tangga, dan bagaimana Rasulullah dalam berdagang, bagaimana Rasulullah dalam menyusun strategi politiknya. Harus diikutin oleh kita. Kenapa? Karena ada ayat selanjutnya yang akan memberikan kabar gembira. Fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad berarti dia mencintai Allah. Maka syarat mencintai Allah adalah mencintai Nabi Muhammad dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Maka kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena perintah Allah di surat Ali Imran ayat 31. Lalu hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, kenapa kita mesti mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, yaitu untuk merubah akhlak kaum jahiliyah saat itu. Maka hadirin, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya, maka bangsa Arab dikatakan kaum jahiliyah. Perempuan tidak ada harga dirinya, bahkan kemaksiatan merajalela. Khamar bukan hanya diminum tapi mandi pakai khamar. Judi bukan hanya pakai uang, tapi bahkan manusia dijadikan judi. Perempuan hamil dibelek tanpa dibius, itu untuk dijadikan alat perjudian pada bangsa jahiliyah. Maka kalau kita ingin mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad dan mencintainya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita akhlak yang terpuji yang Allah utus ke muka bumi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Makanya beliau adalah manusia paling mulia akhlaknya, penuh kasih sayang, pengorbanan. Maka harus kita sayangi dan cintai Rasulullah agar kita pun selamat kembali ke akhirat, karena Rasulullah mengemban misi rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah akan memberi syafaat kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku kata Rasulullah pasti masuk surga
kecuali orang yang menolak. Ditanya oleh sahabat, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak itu ya Rasul? "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, mengikuti ajaranku, maka dia berarti masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat, menjauhi, memusuhi, bahkan mengejek-ngejek sunnahku, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Allah, dan dia tidak akan masuk surga karena dia menolak surga itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Tapi umat yang seperti apa yang akan mendapatkan syafaat? Pertama adalah umat yang mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah juga mencintai umatnya. Ketika Rasulullah ingin meninggal dunia, subuh hari itu Rasulullah sholat subuh berjamaah menjadi imam dan sangat cepat. Lalu setelah itu Rasul pulang. Setelah berpesan di masjid, lalu Rasul berpesan memanggil anak dan mantunya, Ali dan Fatimah. Lalu berpesan sebelum meninggal dunia, apa yang dipesankan oleh Rasulullah? Pertama, pesan Rasul kepada Ali, "Wahai Ali, an-nisa, an-nisa, intakun nisa." Ali, wanita, wanita jaga wanita. Sayyidina Ali disuruh menjaga wanita, artinya kita laki-laki oleh Rasulullah dipesankan, diamanahkan untuk menjaga kaum wanita. Siapa 3 kaum wanita yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Ali? Pertama, ibu kita. Yang kedua, istri kita. Yang ketiganya, anak dan saudara perempuan kita. Maka kita dalam kehidupan ini punya 3 perempuan. Ada ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang mengurus kita waktu dari kecil sampai kita dewasa, kita masih dianggap anak kecil oleh ibu kita. Maka kita sayangi ibu kita. Istri kita walaupun kadang lebih galak daripada laki-lakinya, lebih galak seorang istri daripada perempuannya, itu adalah kodratnya. Tapi seorang istri, dia rela meninggalkan keluarganya demi kita. Seorang istri, dia rela menghabiskan sisa umurnya untuk mengabdi kepada suami dan mengurus anak-anak dari suaminya. Maka seorang wanita setelah menikah, dia akan terbatas kehidupannya. Dia mau melangkah harus ada izin suami. Bahkan untuk menengok orang tua dan keluarganya pun harus dengan izin suaminya. Maka seorang suami yang punya istri yang sudah taat, setia, menurut kepadanya, maka wajib kita sayangi dan kita jaga. Dan yang ketiga adalah anak perempuan dan saudara perempuan kita. Ini pun mesti kita jaga. Ini pesan Nabi Muhammad kepada Ali. Lalu pesan Nabi Muhammad kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, as-salat, as-salat, ittaqus salat." Salat, jaga salat. Maka Rasul menyuruh perempuan untuk menjaga salatnya kalau mau selamat. Seorang ibu kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, jaga salatnya. Seorang istri kalau pengen punya suami dan anak yang soleh dan anak-anak yang soleh dan soleh, harus menjaga salatnya. Seorang anak kalau dia mengadu kepada Allah karena kelakuan orang tuanya tidak adil, tidak bijak, tidak sayang, dan ingin Allah merubah orang tuanya, berikan hidayah kepada orang tuanya, maka dengan cara sholat. Maka sholat ini adalah senjatanya kaum wanita. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, Rasul tidak hanya berpesan buat Ali dan Fatimah, bukan hanya berpesan buat laki-laki dan perempuan, tapi Rasulullah juga berpesan kepada kedua-duanya, ummati, ummati, ummati. Ini 3 kalimat yang Rasul ucapkan sebelum meninggal dunia. Jadi Rasul menyayangi anak dan mantunya, Rasul menyayangi keluarganya, tapi Rasul tidak melupakan umatnya.
dia menyayangi umatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasul mau dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Israfil, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Wahai Israel, wahai Jibril, karena Jibril menemani Israel, apa yang akan diberikan Allah kepada umat? Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Allah akan memasukkanmu sebagai manusia pertama ke surga, dan setelah dirimu maka umatmu yang akan masuk ke dalam surga duluan sebelum umat-umat para nabi terdahulu. Maka hadirin, barulah Rasulullah meninggal dunia. Ini cintanya Rasul kepada kita. Sebelum meninggal, yang dikhawatirkan kita umatnya. Lalu diceritakan ketika Rasulullah dibangkitkan nanti oleh Allah, ketika semua manusia sudah tidak ada, maka Rasulullah ketika bangun dari meninggalnya seperti orang bangun dari tidurnya, dia melihat ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, Israfil dan Israel. 4 malaikat menemani Rasulullah bangun. Lalu apa yang keluar dari kata-kata Rasulullah pertama kali hidup ketika setelah kematian? Apa yang Rasulullah katakan kepada Jibril? Wahai Jibril, aina tarakta ummati? Di mana sekarang umatku berada? Kalau kita sebagai laki-laki pergi jauh, yang pertama kali kita tengok, kita kangen, kita sapa, kita tanya adalah anak, istri, keluarga kita. Tapi Rasulullah setelah bangun dari kematian yang ditanya, aina tarakta ummati? Di mana umat-umatku Jibril? Kata Jibril, tenang ya Muhammad, umatmu akan masuk ke surga setelah engkau masuk ke dalam surga. Ketika umatmu mendapatkan syafaat, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga ini hadirin, kenapa kita wajib mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah pun mencintai kita umatnya. Kita belum pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasul sangat mencintai kita. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Kata Rasulullah, wahai sahabat, barang siapa yang memegang teguh kepada sunnahku, dia menjalankan sunnahku di saat orang-orang sudah mengingkari sunnahku, maka falahu ajru mi'ati syahid. Dia akan mendapatkan ganjaran 100 kali orang mati syahid. Maka hadirin, inilah yang harus kita jalani, kita amalkan. Bukan hanya sekedar perayaan Maulid Nabi kita rayakan tiap tahun besar-besaran. Bahkan Depok dikatakan 1000 maulid, mengeluarkan puluhan juta masjid, tapi tidak ada peningkatan sunnah-sunnah Nabi yang kita kerjakan. Buat apa? Mari sama-sama kita pelajari sunnah-sunnah Nabi. Kita gaungkan kajian-kajian untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, untuk kita belajar sunnah-sunnah Nabinya, agar kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Maka 3 hal ini mudah-mudahan kita bisa jalani, agar kita tercatat sebagai umat Nabi yang mencintainya, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad pun mencintai kita dan mengakui kita sebagai umatnya, dan akan mendapatkan syafaatul uzma di akhir hayat nanti kita ketemu di padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.